Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Yang disebut survival ekor patah pada kenyataannya adalah seperti tokek memotong bagian dari dirinya sendiri dan membuangnya. Roh primordial virtual ke-9 persis begitu terpecah dan terpisah. Jalan jiwa adalah yang paling berbahaya. Sedikit kecerobohan dapat menyebabkan bencana yang tidak dapat dipulihkan. Chu Xingyun terpaksa tak berdaya saat ini. Tanpa langkah berbahaya ini, Chu Xingyun dapat dikatakan mati, dan tidak ada cara untuk hidup. Setelah trik ini digunakan, meskipun lolos sementara itu masih hidup 9 kematian. Berusaha keras untuk mendesak jam kuno Xuanze, roh kacau Chu Xingyun, gelombang demi gelombang. Sejumlah besar aliran udara abu-abu terus-menerus menghilang dari roh primordial yang kacau. Tampaknya roh kacau Chu Xingyun berdarah. Padahal asapnya abu-abu hitam, meski bukan darah. Tapi untuk Chaos Yuanshan, asap kelabu hitam ini lebih berharga daripada darah. Setelah kehilangan kekuatan elemen campuran ini, cedera Chu Xingyun lebih serius daripada kehilangan darah esensial. Dalam gemuruh-gemuruh, Chu Xingyun mengendarai jam kuno Xuanze dengan semua kekuatannya dan menyelam ke tanah di bawah kekosongan yang tak ada habisnya. Tidak bagus. Berjuang, mata Chu Xingyun membelalak, dan dia melihat ke bawah. Apa yang kamu lihat? Di bawah kekosongan tak berujung, topeng hitam dan merah muncul di bawah. Melihat langit merah gelap di belakang langit, Chu Xingyun tidak bisa tidak memikirkan pengetahuan yang telah ia pelajari dari buku-buku sebelumnya. Di dalam medan perang Suire tingkat tinggi, area yang diselimuti langit hitam dan merah adalah tempat di mana perang kehancuran pecah. Daerah yang diliputi oleh langit hitam dan merah adalah medan perang runtuh yang legendaris. Chu Xingyun dan jam kuno Xuanze, seperti meteor, bergerak menuju langit hitam dan merah. Menghadapi adegan ini, Chu Xingyun tidak punya solusi sama sekali. Jika Anda segera keluar dari jam kuno Xuanze, itu setara dengan jatuh bebas dari ketinggian tinggi tanpa akhir. Akibatnya, tak perlu dikatakan. Ambil supergravitasi mengerikan dari medan perang Suire yang tinggi. Ditambah tinggi Chu Xingyun saat ini. Tidak perlu ragu, Chu Xingyun sama sekali bukan kebetulan. Jelas bagaimanapun, Chu Xingyun tidak berani melarikan diri dari jam kuno Xuanze. Jika tidak keluar, sebenarnya bukan itu jalannya. Meskipun jam hitam ini sangat kuat. Tetapi ketika jatuh dari ketinggian seperti itu, begitu jatuh di tanah, dampak ledakannya pasti akan menghancurkan seri. Tiba-tiba, otak Chu Xingyun berlari kencang. Tapi tidak peduli seberapa pintar Chu Xingyun, itu tidak akan membantu. Pada saat ini, Chu Xingyun sedang menghadapi situasi putus asa yang nyata. Jika dia ingin mematahkan kepalanya, dia tidak bisa menemukan cara apapun. Untungnya, dalam Chaos Primordial God milik Chu Xingyun, ia juga memiliki avatar nomor 9, kekuatan abadi yang diperoleh dari leluhur Chaos. Sekalipun asap menghilang sementara, ia tidak akan mati. Selama ada cukup waktu, Chu Xingyun akan pulih di bawah pengaruh kekuatan abadi. Dalam keputusasaan, Chu Xingyun menghela napas untuk waktu yang lama, mana dari Chaos Yuanshan akhirnya mengering. Saat mana mengering, jam kuno hitam Chu Xingyun juga kehilangan kendali langsung. Momen selanjutnya, setelah kehilangan kendali, jam kuno hitam naik ditiup angin. Dalam beberapa tarikan napas, jam kuno hitam berubah dari ukuran kerikil menjadi jam kuno besar dengan diameter lebih dari 3 meter dan ketinggian lebih dari 10 meter. Momen selanjutnya, dalam raungan yang menghancurkan bumi, jam kuno hitam itu seperti meteorit, dan itu langsung menembus langit-langit hitam dan merah di atas medan perang yang runtuh. Dalam suara tajam memecahkan langit. Di bawah pengaruh percepatan gravitasi, jam kuno hitam semakin cepat dan cepat. Sepertinya sudah lama, tampaknya hanya sesaat. Kilatan api melintas, dan jam kuno hitam langsung meledak di tanah. Melihat ke bawah dari atas, jam kuno Xuanze sebenarnya tidak berada di tanah yang datar. Melihat ke bawah dari atas, jam hitam kuno jatuh di gunung raksasa lebih dari 30.000 kaki. Momen selanjutnya, dalam raungan yang tidak bisa dijelaskan dalam bahasa apapun, gelombang kejut yang mengejutkan berkecamuk dalam sekejap. Di deru keras, awan besar jamur naik dari tanah. Cincin tumbukan yang tak terlihat tetapi merusak menyebar di sekitar pusat jatuhnya jam hitam kuno. Gelombang kejut, terbungkus asap dan debu, menyapu sepanjang 3 juta mil. Dimanapun dia lewat, tanah diturunkan 300 kaki. Di atas tanah, semua tonjolan, logam hancur dan tergores. Di bawah dampak kekerasan, lebih dari 30.000 gunung tinggi lenyap seketika. Sebaliknya, itu adalah Tiankeng raksasa yang tidak berdasar dan penuh kedalaman. Itu di jam kuno Xuanze, momen kontak dengan gunung raksasa. Kekuatan impulsif yang tidak dijelaskan dengan kata-kata langsung melewati tubuh lonceng dan bertindak pada tubuh Chu Xingyun.
Hanya dalam sekejap tubuh pertempuran sempurna Chu Xingyun, dan Chaos Primordial Spirit langsung terkejut ke partikel terbaik. Jika Anda bisa, sebenarnya Chu Xingyun benar-benar tidak ingin datang ke medan perang senior Taiko ini. Tetapi kenyataannya, dia tidak punya pilihan sama sekali. Jika dia tidak datang ke medan perang senior Taiko, kekuatannya tidak dapat ditingkatkan dengan cepat. Jika Anda tidak dapat meningkatkan kekuatan Anda sesegera mungkin, setelah Kaisar Tianyi telah berurusan dengan masalah Kaisar Xuanming, dia akan meninggalkan medan perang senior Taiko dan pergi untuk membunuh Sui Liuxiang. Ini adalah sesuatu yang Chu Xingyun sama sekali tidak bisa mentolerir. Medan perang Suire yang tinggi adalah keberadaan yang istimewa. Terutama area inti dari medan perang Suire tingkat tinggi, yang merupakan medan perang yang runtuh legendaris, adalah suatu keharusan. Untuk Chu Xingyun, meskipun medan perang senior Taiko sangat berbahaya, tetapi pada kenyataannya, di sini memiliki satu-satunya vitalitas lini pertama. Di sini, mungkin ada sinar kehidupan. Dan jika Anda tidak datang, meskipun mungkin baik-baik saja untuk sementara waktu, bisa berkisar dari 100 tahun hingga 1000 tahun, Chu Xingyun dan Sui Liuxiang, dan semua teman dan keluarganya. Semua akan mati di tangan Di Tianyi. Oleh karena itu, bahkan jika dia tahu bahayanya, Chu Xingyun tidak punya pilihan sama sekali. Mengetahui bahwa ada harimau di pegunungan, mereka cenderung ke harimau. Hiduplah sampai mati, lepaskanlah menemukan garis hidup. Tapi kali ini, Chu Xingyun menderita banyak bahaya. Jam kuno hitam gagal melindungi Chu Xingyun. Bukannya lonceng kuno Xuan selemah, tetapi roh primordial Chu Xingyun yang kacau, yang benar-benar terlalu menyakitkan. Jika itu dalam bentuk yang sempurna, Chu Xingyun dapat mendesak jam kuno Xuan Se untuk melindungi keselamatannya sendiri. Tapi sekarang, Chaos Yuanshen Chu Xingyun terluka parah sehingga dia tidak bisa lagi terus mendesak jam kuno Xuan Se. Pada saat dampak, energi besar yang tak terlukiskan itu langsung mengguncang roh kacau Chu Xingyun dan tubuh perang yang sempurna menjadi partikel terbaik. Jika seseorang bisa melihatnya, tubuh Chu Xingyun akan langsung gasifikasi. Dalam sekejap itu menghilang tanpa jejak. Untungnya, partikel-partikel halus ini tidak tersebar di bawah amplop jam kuno hitam, tetapi di tubuh jam kuno hitam itu berkeliaran dan bergelombang. Waktu terus berlalu hari demi hari. Saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Saya tidak tahu apakah itu beberapa hari, atau beberapa tahun, beberapa dekade. Akhirnya, di antara partikel-partikel halus itu, energi yang tidak bisa dijelaskan mulai berfluktuasi. Di bawah traksi energi yang tak dapat dijelaskan, semua partikel halus mulai berkumpul perlahan. Namun, kecepatan konvergensi ini benar-benar terlalu lambat. Tanpa ribuan tahun, itu tidak dapat dipulihkan dengan cara apapun. Doppelganger ke-9, meskipun dari tanah leluhur Chaos, mendapatkan jejak kekuatan abadi. Namun kekuatan abadi terlalu lemah. Meskipun kekuatan abadi akan tetap bekerja, kecepatannya terlalu lambat untuk dijelaskan. Dan yang paling penting adalah, Chu Xingyun menemukan situasi yang sangat menakutkan dan menakutkan. Kekuatan abadi tampaknya memiliki masalah. Karena roh primordial Chu Xingyun yang kacau dan tubuh perang yang sempurna itu hancur terlalu banyak. Semua terguncang ke dalam partikel terbaik. Mulai sekarang, partikel-partikel halus ini telah dicampur bersama. Partikel-partikel dari roh primordial yang kacau, partikel-partikel dari tubuh perang yang sempurna, dan kekuatan asli dari jam kuno hitam, ketiganya saling menyerbu, bergabung satu sama lain, dan bahkan bergabung menjadi satu. Saat ini, kekuatan abadi tampaknya merupakan perpaduan dari ketiganya, dan perlahan-lahan berkumpul bersama. Jika semuanya berjalan lancar, lalu, jika suatu hari, kelahiran kembali Chu Xingyun di bawah pengaruh kekuatan abadi, semangat primordialnya yang kacau akan sepenuhnya terintegrasi dengan tubuh perang yang sempurna dan kekuatan asli dari jam kuno hitam. Di satu sisi, di bawah pengaruh kekuatan abadi, Chu Xingyun sama artinya dengan menyempurnakan jam kuno Xuan Se. Dari perspektif lain, Chu Xingyun tampaknya mengubah jam hitam ini menjadi tubuhnya sendiri. Adapun intensitas jam kuno hitam ini, tak perlu dikatakan, untuk saat ini, tidak ada kekuatan yang diketahui dapat menyebabkan kerusakan pada jam kuno hitam ini. Saat ini, sebuah jam kuno besar berdiameter 3 meter dan tinggi 10 meter tersembunyi dalam-dalam di bumi. Jam dan arloji sangat halus dan bersinar dengan cahaya gelap. Belum lagi kerusakan. Bahkan, seluruh permukaan tubuh hitam jam kuno bahkan tidak bisa melihat goresan. Menghadapi kenyataan ini, Chu Xingyun tidak bisa mempercayai matanya. Jika semuanya berjalan dengan baik, maka Chu Xingyun akan memiliki tubuh perang nyata yang bisa disebut tak terkalahkan. Itu hanya, kekuatan abadi, hanya memulihkan tubuh perang yang sempurna dan semangat kacau, sudah sangat sulit. Sekarang, kekuatan abadi, bahkan kekuatan asli jam kuno Xuan Se, juga terlibat. Dengan cara ini, Chu Xingyun ingin pulih, saya takut itu bahkan lebih jauh. Ambil napas panjang. Pikiran Chu Xingyun menggerakkan pikirannya, dan lolos dari jam hitam. Perhatian penuh ini sebenarnya adalah aliran kesadaran. Lebih tepatnya, Shen Yan sebenarnya adalah kesadaran seseorang.
Ketika orang-orang tidur, Senian benar-benar memasuki keadaan di mana tidak ada siapapun, tidak ada yang surga dan manusia lupakan. Keadaan ini memiliki efek pemulihan terkuat pada Yuan Shen dan daging. Inilah sebabnya mengapa manusia, serta berbagai hewan, perlu tidur. Melarikan diri dari jam kuno, Chu Xingyun mengerutkan kening. Chu Xingyun hanya memiliki satu pikiran, tetapi tidak memiliki memori. Ingatan terutama didasarkan pada otak kedagingan. Beku senior dapat menuliskan memori dalam Yuan Shen. Tetapi pada saat ini, baik daging dan Yuan Shen tertutup dalam jam kuno hitam. Di bawah pengaruh kekuatan abadi, perlahan-lahan pulih. Oleh karena itu, pada saat ini, Chu Xingyun hanya memiliki satu pikiran yang tersisa, dan ia benar-benar kehilangan semua ingatannya. Chu Xingyun sekarang memiliki keberadaan yang sama dengan Kaisar Tianyi. Itu hanya sinar pemikiran ilahi. Perbedaannya adalah bahwa di Tianyi adalah sinar gangguan dari Zhu Feng. Dan ide Chu Xingyun saat ini adalah dewa utama Chu Xingyun. Di antara tangan kanannya, Chu Xingyun memasukkan lonceng kuno Xuan Se ke tubuh Senian. Senian tidak memiliki kultivasi, tidak memiliki kekuatan. Namun, keadaan Chu Xingyun saat ini secara alami dapat mendorong pikiran untuk melakukan perjalanan di langit. Pada saat ini, Chu Xingyun harus menghabiskan terlalu banyak waktu di pikirannya sendiri dan benar-benar menghilangkannya. Saya menemukan tubuh Dharma yang memenuhi syarat untuk digunakan sebagai makanan bagi pikiran saya. Dengan perlindungan dari tubuh Dharma, Senian dapat dilindungi dari aliran udara kacau yang meruntuhkan medan perang, serta erosi roh yang sangat jahat. Jika Anda tidak dapat menemukan tubuh Dharma sesegera mungkin, begitu kekuatan pikiran ilahi telah habis, itu akan menjadi buruk. Sepanjang jalan, Chu Xingyun mengamati dengan kagum segala sesuatu yang menghancurkan medan perang. Medan perang yang runtuh ini, meskipun terletak di medan perang Suire tingkat tinggi, juga memiliki gravitasi yang sangat tinggi. Tapi yang lebih aneh adalah tidak ada medan magnet yang menakutkan di area lain di medan perang senior Taiko. Dengan kata lain, senjata logam bisa digunakan di sini. Di dalam medan perang yang runtuh, seperti dunia bintang biasa, ada bunga dan pohon, bahkan ikan dan binatang buas. Semuanya di sini, sangat berbeda dari area lain di medan perang Suire tingkat tinggi. Mencari jauh-jauh, mengamati sepanjang jalan, saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Akhirnya, di samping jalan di luar hutan, Chu Xingyun menemukan tubuh kurus. Melihat sekeliling, tubuh kurus itu kurus dan kurus. Yang paling menarik perhatian Chu Xingyun adalah bahwa tubuh kurus ini memiliki dua tanduk tajam di dahinya. Setan domba. Dengan hanya satu lirikan, Chu Xingyun ditentukan. Tidak ada keraguan bahwa tubuh kurus ini adalah mayat orang-orang dari domba iblis. Pada saat ini, orang-orang dari klan iblis sudah tersebar, sudah mayat. Meski pada saat ini, tubuhnya masih sedikit hangat. Meskipun pada saat ini, jantung mayat ini bahkan berdetak. Namun faktanya, tubuh jiwa telah runtuh. Kecuali tubuh, jiwa batin telah menghilang. Jika Anda bisa, Chu Xingyun tidak ingin memilih tubuh ini sebagai tubuh Dharma. Bagaimanapun juga, tubuh orang-orang setan domba ini terlalu lemah dan terlalu lemah. Suku domba iblis ini, tapi salah satu ras terlemah di antara klan iblis. Di dalam Demon Rache, Demon Domba Rache adalah yang pertama mati. Itulah kata pepatah, regu kematian, umpan meriam. Di dalam tubuh klan domba iblis, ada darah keluarga kambing di zaman kuno. Bahkan tembok kota curam, 90 derajat tidak dapat membantu para pejuang klan moyang. Di tebing yang 90 derajat tegak lurus ke tanah, klan iblis masih bisa melompat secara vertikal. Seperti yang kita semua tahu, medan perang Taiko tingkat tinggi ini memiliki supergravitasi yang mengerikan. Gravitasinya membuat mustahil bagi siapapun untuk terbang. Dengan cara ini, langkah pendakian domba iblis telah menjadi keterampilan paling praktis untuk pengepungan dan kerusakan. Setiap kali iblis berperang dengan alien, pasukan kematian bergegas ke depan, pakan meriam, adalah iblis domba. Jika memungkinkan, Chu Xingyun benar-benar tidak mau, dan tidak akan memilih tubuh orang-orang dari domba setan untuk dijadikan tubuh Dharma sementara. Tetapi pada saat ini, Chu Xingyun tidak punya pilihan sama sekali. Setelah beberapa saat, begitu tubuh menjadi dingin, semuanya akan berakhir. Kehilangan tubuh ini, Chu Xingyun juga tidak yakin, apakah dia bisa menemukan tubuh Dharma sementara yang cocok berikutnya sebelum kekuatan Senian mengering. Dengan hanya sedikit merenung, Chu Xingyun menggertakkan giginya. Momen selanjutnya, Chu Xingyun mengambil napas, lalu mendesak pikiran, dan langsung jatuh ke tanah, tubuh orang-orang dari domba iblis. Dengan terkesiap, Chu Xingyun hanya merasa gelap di depan matanya, dan langsung memasuki lautan pengetahuan orang-orang domba iblis. Melihat lautan pengetahuan yang tak bernyawa, Chu Xingyun hanya bisa menghela nafas. Perlahan membuka matanya, Chu Xingyun berjalan di antara, dan menerima bel kuno Xuan Se di telapak tangannya. Berjuang untuk mencoba duduk. Tetapi pada saat berikutnya, Chu Xingyun hanya merasa hitam di depan matanya dan jatuh ke tanah. Tepat sebelum koma Chu Xingyun tidak bisa membantu menunjukkan senyum pahit. Tidak mungkin, tubuh Dharma ini terlalu boros. Tidak hanya itu tidak berguna, tetapi juga terlalu lemah.
Tubuh ini tidak mampu menahan dan berlindung sama sekali, gumpalan pemikiran Chu Xingyun. Jika tidak ada yang disembuhkan, tidak akan lama untuk pikiran Chu Xingyun menghilang. Meskipun di bawah pengaruh kekuatan abadi, itu dapat dipulihkan cepat atau lambat. Tetapi waktu yang perlu dikonsumsi mungkin dalam satuan puluhan juta tahun. Jalan kuno, angin barat. Jembatan rusak, kuil rusak. Dalam batuk yang lemah, Heng Yu membuka matanya dengan lemah. Melihat kosong ke atap kuil yang hancur, hati Heng Yu dipenuhi dengan kebencian. Dia tidak memiliki nama, dan dia tidak tahu siapa dia. Sekitar 3 bulan lalu, dia dijemput oleh Zhu Xiaomei dari alam. Bahkan nama Zhu Heng Yu sebenarnya bukan nama aslinya, tetapi Zhu Xiaomei memilihnya untuknya. Zhu adalah nama belakang Zhu Xiaomei. Dan Heng Yu, seperti namanya, berjalan melintasi makna Yu. Batuk hebat terdengar lagi. Kakak Heng Yu, kamu baik-baik saja. Dalam batuk, seorang gadis kecil dengan pakaian compang camping memeluk seikat kayu bakar kering dan dengan cepat berjalan masuk dari luar kuil yang rusak. Letakkan kayu kering di tanah, gadis itu dengan cepat berjalan ke Heng Yu. Dia berjongkok dengan lembut, dan gadis itu dengan hati-hati menepuk punggung pemuda kurus itu dengan tatapan bersemangat di matanya. Gadis ini adalah Zhu Xiaomei. Gadis yang murni dan baik. Di bawah ketukan Zhu Xiaomei, Heng Yu akhirnya berhenti batuk. Zhu Xiaomei buru-buru mengeluarkan sapu tangan yang sangat lusuh tapi sangat bersih dari pakaiannya, menyeka darah dari sudut mulut Heng Yu. Menekan sapu tangan gadis kecil itu dengan lembut, Heng Yu mengangkat tangannya yang lain, menyeka ujung mulutnya dengan borgol, dan menatap lembut gadis kecil itu dan berkata, tidak apa-apa, aku Zhu Heng Yu tidak mudah mati cedera ringan, besok akan lebih baik. Melihat tatapan lemah Heng Yu, gadis kecil itu menundukkan kepalanya dengan diam-diam, saudara Heng Yu menyesal ini semua salahku. Sambil berbicara, gadis kecil itu sedikit terisak. Dengan napas panjang, Heng Yu menggelengkan kepalanya dengan pahit. Dia terluka kali ini demi Zhu Xiaomei. Namun, bahkan jika dia terluka parah, dia tidak menyesal sama sekali. Zhu Xiaomei, pengemis kecil. Dia tidak memiliki saudara dan teman. Cari nafkah dengan mengemis setiap hari. Masuk akal bahwa gadis yang murni dan baik hati seperti itu tidak boleh diganggu. Tetapi kenyataannya sangat kejam. Bahkan kelompok pengemis di dasar masyarakat sebenarnya adalah sungai. Zhu Xiaomei yang kurus dan kurus lebih mungkin untuk mendapatkan kasih sayang orang lain dan untuk mendapatkan uang dan makanan. Hasil panen Zhu Xiaomei yang kaya secara alami membangkitkan hasrat dan hasrat orang lain. Tipis dan tipis Zhu Xiaomei sering menderita bullying oleh orang lain. Uang dan makanan yang baru saya tiba dapat dirampok jika saya berbalik. Dalam menghadapi penindasan seperti itu, mantan Zhu Xiaomei tidak akan melawan, tetapi akan menerimanya dan melepaskannya. Tapi 3 bulan lalu, setelah Zhu Xiaomei menyeret Heng Yu kembali ke kuil yang rusak dari alam, semuanya berbeda. Zhu Xiaomei sendiri bisa lapar, tetapi yang sangat lemah, berbaring di ranjang. Saudara Zhu Xiaomei, Heng Yu, harus makan. Tanpa nutrisi yang cukup, dia tidak akan selamat musim dingin ini. Untuk melindungi uang dan makanan yang akan datang. Untuk menyelamatkan kakaknya Heng Yu, Zhu Xiaomei berdiri untuk melawan. Namun, Zhu Xiaomei terlalu kurus dan kurus, di mana lawan anak-anak itu. Setiap kali dia menderita memar, dia masih tidak bisa menyimpan buah dari pekerjaannya. Siang hari-hari ini, Zhu Xiaomei merunduk sepanjang jalan, tetapi masih dirampok oleh pengemis lain sebelum melanggar kuil. Mendengar Zhu Xiaomei berteriak, Heng Yu menyeret pasien dan keluar dari kuil yang rusak untuk menyelamatkan Zhu Xiaomei. Tapi tubuh Zhu Heng Yu terlalu lemah. Dan 3 bocah lelaki yang datang untuk merebut. Karena itu, Zhu Heng Yu tidak hanya gagal melindungi Zhu Xiaomei, tetapi juga gagal menyimpan makanan. Munculnya Zhu Heng Yu, bagaimanapun, masih berguna. Menghadapi pemukulan 3 penjara, Zhu Heng Yu memegang Zhu Xiaomei di tangannya dan menahan semua serangan. Meskipun makanan tidak bisa diselamatkan pada akhirnya, setidaknya, dia melindungi Zhu Xiaomei. Melihat bahwa gadis kecil itu sudah meneteskan air mata, berguling-guling di matanya, Zhu Heng Yu dengan cepat menghibur, kamu adalah adikku, melindungimu adalah apa yang harus aku lakukan. Setelah mendengarkan kata-kata ini, Zhu Xiaomei perlahan berhenti menangis, perlahan mengangkat kepalanya, dan menatap Zhu Heng Yu dengan air mata, tapi itu semua salahku, karena aku, biarkan kau terluka itu salahku. Tidak apa-apa, cedera kecil ini bukan apa-apa. Aku akan memberitahu mereka betapa kuatnya aku. Zhu Heng Yu masih takut pada ketidakpercayaan Zhu Xiaomei dan bersumpah di dadanya. Sangat disayangkan bahwa bertentangan dengan harapan, tubuh Zhu Heng Yu terlalu rapuh, tidak hanya tidak berperan dalam menghibur gadis kecil itu, tetapi tersedak lagi. Ini membuat Zhu Xiaomei cemas dan dengan cepat melangkah maju untuk mendukung Zhu Heng Yu, menamparkan punggungnya untuknya, berusaha membuat kakaknya merasa lebih baik. Untungnya, kali ini Zhu Heng Yu hanya batuk 2 kali dan itu baik-baik saja, kalau tidak Zhu Xiaomei takut dia tidak akan bisa tidur semalaman. Zhu Heng Yu memulihkan napas, tersenyum sedikit, dan menatap Zhu Xiaomei dengan lembut.
Melihat kecemasan gadis kecil itu, Zhu Hengyu mengulurkan tangan dan membelai kepala Zhu Xiaomei dan berkata, "Tidak apa-apa, jangan khawatir, tidakkah kamu sering mengatakan bahwa domba iblis kita adalah yang terkuat?" Berbicara, Zhu Hengyu menjepit tanduk kecil di atas kepala Zhu Xiaomei 2 kali, dan kemudian menunjuk ke tanduk di kepalanya. Zhu Xiaomei menyentuh tanduknya yang halus dan kemudian memandang Zhu Hengyu, tetapi dia menunjukkan ekspresi yang ditentukan. Berpikir tentang kekuatan besar Kaisar Yang dari klan domba iblis kita, dengan bila kuat dan ketekunannya, dia akhirnya menumbuhkan kekuatan gaibnya, dan dia menang dan tak terkalahkan. Selama pidato itu, Zhu Xiaomei begitu bersemangat sehingga dia tampak seperti Yang Li hebat. Mendengar kata-kata Zhu Xiaomei, Zhu Hengyu mengangguk dengan penuh semangat dan berkata, "Jangan melihat mereka bertiga hari ini, jika mereka dipilih, tidak satu pun dari mereka adalah lawan saya." Sungguh, mata Zhu Xiaomei melebar dan dia memandang Zhu Hengyu dengan terkejut. Besar, mungkin. Zhu Hengyu kehilangan akal dan perlahan-lahan kehilangan suaranya. Zhu Hengyu tahu bahwa Zhu Xiaomei pasti berpikir dia sedang menyombongkan diri. Namun, saya tidak tahu apakah itu ilusi. Dalam pandangan Zhu Hengyu, ketiga orang itu cacat. Jika bukan karena tubuhnya terlalu lemah, bahkan jika stasiun tidak stabil. Jika bukan karena mereka menjadi 3-1, untuk menggertak lebih banyak. Zhu Hengyu percaya bahwa jika itu adalah 1-1, dia dapat mengalahkan salah satu dari mereka. Meskipun dia sendiri tidak tahu, dari mana asal iman ini. Tapi kepercayaan diri sekuat baja. Melihat wajah Zhu Hengyu yang tegas, Zhu Xiaomei berdiri dengan gembira, melipat sapu tangannya dengan serius dan meletakkannya di tengah pakaiannya, meringkuk di lengan Zhu Hengyu. Dengan wajah bahagia meringkuk di lengan Zhu Hengyu, Zhu Xiaomei berbisik, "Ada kakak laki-laki yang melindungiku." Adik perempuan itu benar-benar bahagia, sangat bahagia. Mengangguk dengan penuh semangat, Zhu Hengyu berkata, "Di masa depan aku akan melindungimu." "Ya, tidurlah, selamat malam." Zhu Xiaomei melengkungkan tangan Zhu Hengyu seperti babi, dan berkata dengan lembut. Zhu Xiaomei, yang menatap lengannya dan menutup matanya dengan damai, dengan cepat tertidur. Zhu Hengyu sulit tidur. "Dalam pikiran saya memainkan kembali pertempuran dengan Wang Rui, Wang Yao dan Zhang Xide pada siang hari." Saat itu, Zhu Hengyu merasa bahwa mereka bertiga cacat, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk berdiri. Namun meski begitu, jika ada kesempatan untuk bertarung sendirian, Zhu Hengyu merasa bahwa dia masih bisa mengalahkan salah satu dari ketiganya. Memikirkan hal ini, Zhu Hengyu mengepalkan tangannya dan diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa kebencian ini harus dilaporkan. Dalam perenungan, saya tidak tahu berapa lama, Zhu Hengyu akhirnya tidak bisa menahan kantuk dan perlahan-lahan tidur. Waktu berlalu, dan dalam sekejap lebih dari setengah bulan telah berlalu. Dini hari tadi, itu baru saja menyingsing. Zhu Xiaomei bangkit dan memasak Zhang Luo, memasak dengan api, dan ketika Zhu Hengyu bangun, sepiring sup jamur lezat sudah siap. "Kakak, kau sudah bangun. Bagaimana kesehatanmu?" Zhu Xiaomei buru-buru mendatanginya dan bertanya ketika Zhu Hengyu berjalan mendekat. Zhu Hengyu menggosok kepalanya, berbalik dan duduk memandang Zhu Xiaomei yang peduli. Zhu Hengyu menyeringai dan berkata, "Tidak apa-apa, aku baik-baik saja." Kemudian dia menggosok kepala Zhu Xiaomei lagi. Zhu Xiaomei mengungkapkan kecurigaan dan memandang Zhu Hengyu dari atas ke bawah. Melihat Zhu Xiaomei tidak mempercayainya, Zhu Hengyu dengan cepat menepuk dadanya dan berkata bahwa itu benar-benar baik-baik saja, tetapi sayangnya tubuh kurus ini sekali lagi terbatuk 2 kali karena putus asa. Ini membuat Zhu Xiaomei cemas dan bergegas maju untuk mendukung Zhu Hengyu. Kali ini Zhu Hengyu tertawa, "Haha, aku berbohong kepadamu." Melihat seringai Zhu Hengyu, Zhu Xiaomei menyadari bahwa dia tertipu. Zhu Xiaomei yang gelisah mengangkat tinjunya dan meninju, dan Zhu Hengyu dengan cepat menghindar, yang membuat kuil kecil yang awalnya sunyi melompat dan melompat berisik. Dalam setengah bulan terakhir, Zhu Xiaomei tidak pergi mengemis. Ini bukan hanya untuk menghindari masalah Zhu Xiaomei ditindas. Yang paling penting adalah Zhu Hengyu tidak mengizinkan Zhu Xiaomei terus menjadi pengemis. Menyeret tubuh yang sakit, Zhu Hengyu dan Zhu Xiaomei pergi ke alam liar untuk memetik buah-buahan dan sayuran liar, dan menghabiskan waktu yang sulit selama setengah bulan. Sekarang, tubuh Zhu Hengyu, meskipun masih belum sepenuhnya pulih, sudah utuh. Diperlukan setidaknya 1 tahun untuk pulih dari pemulihan menyeluruh. Namun, hari ini, Zhu Hengyu harus menghentikan pelatihan sementara. Karena penilaian masuk 3 tahunan Sekte Pedang Setan akan segera dimulai. Antara beberapa saat bermain-main, waktu yang semula dijadwalkan hampir tertunda, dan sudah waktunya bagi keduanya untuk mengepak barang-barang mereka dan bersiap untuk keberangkatan. Keduanya ingin mengambil jalan memutar untuk menghindari rencana Wang Rui, tetapi mereka hanya bisa dipaksa untuk berubah, hanya untuk mengambil jalan terdekat. "Saudara Hengyu, apakah Anda mengatakan bahwa Sekte Pedang Setan ini dapat menerima kita sebagai murid?" "Saya telah mendengar bahwa mereka ketat dalam merekrut murid." Mereka berdua berjalan di jalan, dan Zhu Xiaomei tiba-tiba menatap Zhu Hengyu dengan khawatir. "Tidak masalah, percayalah padaku," kata Zhu Hengyu, melihat janji Zhu Xiaomei.
Melihat tatapan tegas Zhu Hengyu, Zhu Xiaomei juga meletakkan kekhawatiran di hatinya, dan menunjukkan senyum cerah, aku percaya kamu, saudara Hengyu. Zhu Hengyu mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Zhu Xiaomei, meremas tanduk domba kecil di kepalanya dan berkata, perlombaan domba iblis kita adalah ras yang paling gigih. Zhu Xiaomei mengangguk dengan kuat, membuang tangan besar yang menggelitik dirinya sendiri. Zhu Hengyu tersenyum sedikit dan tidak peduli. Dia meletakkan tangannya di punggung dan belajar bagaimana tuan tua di desa itu berjalan, gemetar dan perlahan-lahan berjalan perlahan. Karena itu adalah hari ketika Moyang Jianzong merekrut murid-muridnya, jalan yang semula sepi ini penuh dengan orang yang datang dan pergi. Tapi hanya nol. Hancurnya beberapa orang juga membuat Zhu Hengyu menonjol di jalan ini. Ditatap oleh berbagai orang, Zhu Xiaomei sedikit tidak nyaman. Melihat penampilan Zhu Xiaomei, Zhu Hengyu menghibur, tidak apa-apa, mereka semua orang baik, tidak seperti 3 bajingan Wang Rui kemarin. Zhu Xiaomei mengangkat kepalanya sedikit dengan hati-hati, menatap tatapan tegas Zhu Hengyu, dan mengangguk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Saat itu, ada suara di belakangnya, siapa raja? Keduanya melihat ke belakang, dan 3 sosok berjalan dengan gemetar. Yang pertama, berpakaian kain abu-abu kasar, dengan ekspresi serius dan sedikit temperamen, tetapi tidak melihat langsung ke arah Zhu Hengyu. Orang di sebelahnya juga mengenakan pakaian kasar, dan terlihat sangat mirip dengan yang sebelumnya, tetapi menatap Zhu Hengyu dengan wajah mengejek. Meskipun orang terakhir juga mengenakan kemeja denim, ada beberapa tambalan besar di baju itu. Di antara mata para pencuri dan mata kiri dan kanan, dari waktu ke waktu, mereka saling memandang dan memandang dua yang pertama. Ketiga orang ini tidak lain adalah Wang Rui, Wang Yao dan Zhang Xide, 3 orang yang melukai Zhu Hengyu lebih dari setengah bulan lalu. Wang Rui dan Wang Yao adalah 2 bersaudara, meskipun mereka juga pengemis, tetapi hari ini mereka dikemas seperti anjing, tanpa mengatakan apa-apa. Tidak ada yang tahu bahwa mereka sebenarnya adalah 2 pengemis. Adapun Zhang Xide, mereka selalu menjadi doglek dari keduanya, tetapi keduanya adalah satu-satunya yang menantikannya. Mengapa kalian bertiga ingin melakukannya, tapi ini adalah jalan menuju Demon Sword Sect. Beraninya kau mengacau, Zhu Hengyu berkata dengan cemberut. Siapa yang bilang kita akan mengacau, kami hanya berpikir kamu tidak pantas pergi ke Demon Sword Sect dan ingin menyelamatkanmu. Zhang Xide tersenyum ke samping. Apa yang ingin kamu lakukan? Zhu Xiaomei berdiri dan berteriak pada mereka bertiga. Menghadapi omelan Zhu Xiaomei, Wang Rui dan Wang Yao mendorong dengan senyum di wajah mereka. Melihat ini, Zhu Hengyu meraih tangan Zhu Xiaomei dan berkata dengan suara yang dalam, abaikan mereka, ayo pergi. Antara berbicara, Zhu Hengyu lalu meraih Zhu Xiaomei, berbalik dan berlari. Wang Rui bersiap untuk mengejar, dan Wang Yao menghentikannya, kakak laki-laki Moji, seorang bibit yang sakit, seorang gadis kecil, biarkan mereka berlari sebentar, mari kita kejar, cara ini membosankan, bawa saja mereka berdua untuk menghilangkan kebosanan, dan tunggu sampai tempat itu dekat pecahkan mereka. Setelah mendengarkan kata-kata kakaknya, Wang Rui berhenti mengejar dan berhenti berbicara. Zhang Xide, kamu akan mengejarku, kita berdua istirahat, ingat jangan biarkan mereka istirahat. Wang Yao menoleh ke Zhang Xide. Zhang Xide merespons dengan baik, mengambil kakinya dan mengejar Zhu Hengyu. Setelah Zhu Hengyu dan Zhu Xiaomei berlari agak jauh, mereka mendapati bahwa tidak ada yang datang. Mereka bersiap untuk istirahat, tetapi mereka mendengar raungan. Keduanya memusatkan pandangan dan melihat Zhang Xide mengejar, dan mereka hanya bisa bangkit dan lari lagi. Setelah mengulangi ini beberapa kali, Zhu Xiaomei kelelahan, dan Zhu Hengyu juga menemukan bahwa satu-satunya yang mengejar mereka berdua adalah moralitas dunia, dan tidak ada saudara Wang Rui atau Wang Yao. Menonton Zhu Xiaomei berlutut di tanah dan terengah-engah, Zhu Hengyu tidak lagi menariknya untuk berlari, jadi dia duduk di tanah dan mengatur napas, siap menghadapi Zhang Xide. Zhang Xide melihat dari jauh bahwa keduanya tidak lagi lari, mengira mereka kelelahan, jadi dia dengan cepat bergegas ke keduanya. Ketika Zhang Xide mendekat, Zhu Hengyu juga menyelesaikan penyesuaian laju, perlahan berdiri dan mengeluarkan pedang kayu di pinggangnya. Zhang Xide melihat bahwa Zhu Hengyu akan bertarung melawan dirinya sendiri, dan dia tertawa dan diejek, Zhu Hengyu, aku tidak berpikir kamu cukup diganggu oleh kami. Kami bertiga pada hari kerja, meskipun aku sendirian hari ini dan beritahu Anda. Apa artinya menjadi bodoh dan tebal? Berbicara, Zhang Xide mengambil pedangnya dan menusuk Zhu Hengyu dengan pedang. Melihat Zhang Xide, yang ditutupi dengan kekurangan, Zhu Hengyu merasa bahwa dia memiliki ratusan metode coping saat ini, tetapi salah satu dari ratusan ribu cara, dengan tingkat tubuh iblis Zhu Hengyu saat ini, dia hanya bisa memilih satu. Melihat ujung pedang hendak menusuk wajahnya, Zhu Hengyu bersinar untuk menghindari pedang, lalu mengangkat pedang di tangannya dan menikamnya. Trik lama Zhang Xide tidak bisa dihindari melihat pedang Zhu Hengyu semakin dekat, Zhang Xide hanya bisa menutup matanya dan menunggu untuk mati. Saat ini, raungan panjang dari jauh ke dekat. Siapa yang berani menyebar liar di situs Demon Sword Sect? Raungan ini membuat pedang Zhu Hengyu hanya melewatkan waktu terbaik untuk menembus tubuh Zhang Xide.
Tenggorokan ini tidak hanya menyelamatkan Zhang Xide, tetapi juga menyelamatkan nyawa Zhu Hengyu. Karena selama pendaftaran murid, Moyang Jianzong tidak mengizinkan Miao Zi muda mengalami kecelakaan. Oleh karena itu, jika seseorang meninggal selama perekrutan murid Sekte Pedang Setan, orang yang membunuhnya akan dihujani di tempat. Melihat bahwa trik membunuh itu gagal, Zhu Hengyu tidak lagi mengejar, menyingkirkan pedang di pinggangnya, berbalik dan melihat debu yang bergulir di belakangnya. Dalam debu, aku melihat pendekar pedang domba iblis yang kuat berlari kencang. Kecepatan penyakit ini bahkan lebih cepat daripada kuda-kuda, dan dalam sekejap mata, dia datang ke Zhu Hengyu. Pria parubaya itu melirik Zhang Xide yang dilanda kepanikan, lalu memandang Zhu Hengyu ke atas dan ke bawah, dan kemudian bertanya, apakah kamu melakukan serangan? Ketika pria parubaya itu memandang dirinya sendiri, Zhu Hengyu juga melihat pendekar pedang domba iblis ini. Saya melihat bahwa pendekar pedang setan domba memiliki tubuh yang kokoh, kulit yang bermartabat, dan kulit perunggunya benar-benar tidak seperti milik keluarga domba iblis. You pikir itu adalah ras manusia yang kuat. Tuan iblis ini, bukan karena aku ingin membunuhnya, tetapi dia ingin membunuhku. Zhu Hengyu berkata dengan rendah hati. Kamu omong kosong, jelas kamu ingin membunuhku. Zhang Xide berteriak pada Zhu Hengyu panik di tanah. Master Magic, kamu harus membuat keputusan untukku. Zhang Xide berlutut di depan lelaki parubaya itu, tidak tahu bahwa aktingnya sangat bagus, atau benar-benar takut dengan pedang Zhu Hengyu. Kamu bilang dia akan membunuhmu, apakah kamu punya bukti? Pria parubaya memandang Zhang Xide berlutut di tanah dan mengerutkan kening. Berbicara tentang bukti, Zhang Xide tiba-tiba mendukung kami, tidak dapat berbicara. Pria parubaya itu memandang Zhu Hengyu lagi dan bertanya, kamu bilang dia akan membunuhmu, tapi kamu punya bukti. Aku punya bukti. Zhu Hengyu menenangkan tangannya pada malaikat itu. Oh, apakah ada bukti yang ingin saya sampaikan? Pria parubaya itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhu Hengyu menunjuk ke mobil-mobil yang lewat di pinggir jalan, pejalan kaki ini adalah semua saksi saya. Mereka bertiga datang mengganggu kami terlebih dahulu. Kami tidak ingin menimbulkan masalah. Kami ingin menghindarinya, tetapi mereka dikejar olehnya sepanjang jalan. Tanpa kekuatan, aku hanya bisa menolak. Titik. Berbicara dan menunjuk Zhu Xiaomei yang masih terengah-engah. Ya. Zhu Xiaomei kehabisan nafas. Karena pertempuran antara keduanya hanya antara batu elektro-optik, Zhu Xiaomei belum mereda pada saat ini. Melihat penampilan Zhu Xiaomei, iblis pedang domba iblis sudah percaya sebagian besar dari mereka. Kamu mengatakan 3 dari mereka, tetapi apakah dia satu-satunya di sini? Mereka masih memiliki 2 orang di belakang, yang satu ini antek, dan 2 yang lain adalah tuan, kata Zhu Hengyu. Kamu, Zhang Xide dihina oleh Zhu Hengyu, dan amarahnya langsung masuk ke dalam hatinya. Bocah ini berani berbicara pada dirinya sendiri seperti ini. Melihat Zhang Xide akan berdiri dan mengangkat pedang lagi, sebuah suara datang dari kejauhan, Zhang Xide, apakah kamu tidak ingin hidup? Zhang Xide bangun dan melihat ke belakang, itu adalah 2 saudara laki-laki dari keluarga Wang. Melihat Wang Rui dan Wang Yao datang, Zhang Xide hanya berjanji untuk menekan pedang panjang, dan perlahan mundur di belakang mereka, hanya menatap Zhu Hengyu dengan kedua mata. Setelah Wang Rui dan Wang Yao turun, mereka tidak melihat Zhang Xide, dan berjalan langsung ke pria parubaya, mengatakan, Tuan Setan, Anda salah paham, budak anjing ini bermain dengan Zhu Hengyu, kita semua adalah rekan, apakah mereka akan saling membunuh? Kamu omong kosong. Zhu Xiaomei akhirnya mereda, berteriak di belakang Zhu Hengyu. Orang-orang setengah baya tidak ingin membuat mereka lebih bingung, hanya berkata, kamu tidak perlu berdebat, ini adalah wilayah sekte pedang iblisku, siapapun yang berani menyebabkan masalah, aku akan langsung membombardir dia di tempat. Dan meremas tinjunya untuk menunjukkan bahwa ia harus mengatakannya. Untuk melakukannya, Laksamana Tuhan berkata ya. Wang Rui Wang Yao berkata dengan hormat kepada pria parubaya itu. Setelah Wang Yao selesai berbicara, dia menoleh ke Zhang Xide dan memarahi, kamu tidak berguna, jangan cepat-cepat meminta maaf kepada brother Zhu Hengyu. Zhang Xide terpana untuk sementara waktu, tetapi melihat mata tajam Wang Yao, dia harus maju dan menggertakkan giginya pada Zhu Hengyu, maaf. Zhu Hengyu menatap mata pembunuh Zhang Xide dan tidak menganggapnya serius. Dia tersenyum ringan, tidak apa-apa, aku memiliki kesempatan untuk bermain bersama lagi di masa depan. Wang Rui terdiam di sampingnya, tetapi ketika dia mendengar kata-kata Zhu Hengyu, dia mengerutkan kening, seolah-olah dia tidak bisa membayangkan bahwa bibit sakit yang telah diganggu oleh mereka bertiga akan mengatakan hal seperti itu. Orang parubaya itu melirik Zhu Hengyu dengan penuh minat, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah kalimat baik untuk dirinya sendiri, ia melintas pergi. Melihat sosok orang parubaya yang pergi, Zhu Hengyu sedikit iri dan sedikit mengantisipasi. Ayo pergi, jika ada Raja Iblis, mereka bertiga tidak akan berani membuatnya lagi, jangan khawatir, mari kita perlahan-lahan. Zhu Hengyu mengambil tangan Zhu Xiaomei, berkata sambil berjalan, dan mengabaikan 3 di belakang. Wang Yao mendengarkan ini dan meletakkan tangannya di gagang. Dia hampir putus. Wang Rui memegangnya dan berkata ini bukan waktunya, ketika Zhong Men menguji, kemudian bunuh dia.
Setelah mendengarkan kata-kata kakaknya, Wang Yao menahan emosinya dan menarik napas dalam-dalam. Kakak benar, biarkan sampah ini hidup beberapa hari lagi. Bagaimana mungkin Zhu Hengyu, Zhu Xiaomei, yang baru saja berjalan beberapa langkah, tidak mendengar percakapan di antara keduanya. Zhu Xiaomei hendak berbalik dan memarahi, tetapi Zhu Hengyu tertangkap olehnya. Zhu Xiaomei menatap mata Zhu Hengyu yang tegas, dan dia tidak lagi mengejarnya, dan Zhu Hengyu terus bergerak maju. Sebenarnya, ketiga orang itu ingin membunuh Zhu Hengyu dalam penilaian, mengapa Zhu Hengyu tidak ingin membunuh mereka dalam penilaian? Adapun siapa yang bisa menyingkirkan siapa yang tidak benar-benar berkelahi, tidak ada yang tahu hasilnya. Zhu Hengyu dan Zhu Xiaomei berlangsung beberapa hari lagi, tetapi kali ini tidak ada yang terjadi, tetapi keduanya tidak memiliki uang, hidup dengan pahit, dan memiliki kehidupan yang lebih sulit. Pada hari ini, keduanya akhirnya datang ke gerbang Gunung Moyang Jianzhong. Wow, ini Moyang Jianzhong. Gaya yang bagus. Melihat gerbang Gunung Moyang Jianzhong yang tinggi, Zhu Hengyu dan Zhu Xiaomei sama-sama tidak bisa membantu tetapi menghela nafas tidak penting mereka sendiri. Zhu Hengyu lah yang bertekad, setelah beberapa saat terguncang, dia pulih dan menoleh untuk melirik Zhu Xiaomei, masih menatap ke sana, dia sedikit tersenyum dan menyentuh kepala Zhu Xiaomei. Setelah disentuh oleh Zhu Hengyu, Zhu Xiaomei pulih, dan masih mendesah tentang pemandangan indah Sekte Pedang Iblis Domba, jika aku bisa tinggal di sini. Ya, ketika aku lulus ujian masuk dan menjadi murid formal, kamu bisa tinggal di sini bersamaku. Zhu Hengyu tersenyum. Saudara itu, ayolah. Anda harus berhasil. Zhu Xiaomei mendengar bahwa ada kesempatan untuk tinggal di sini, dan dengan cepat bersorak Zhu Hengyu. Yah, bagus. Zhu Hengyu tersenyum. Zhu Xiaomei tiba-tiba teringat sesuatu dan berseru, oleh saudara yang tepat Anda masih harus mendaftar, di mana Anda mendaftar. Zhu Hengyu juga memikirkan hal ini dan mencari-cari, tetapi tidak menemukan tempat untuk mendaftar. Tepat ketika Zhu Hengyu dan Zhu Xiaomei dengan cemas berpikir bahwa mereka telah melewatkan waktu pendaftaran, seorang murid muda Moyang Jianzhong berjalan keluar dari gerbang gunung dan menyaksikan keduanya berjalan di sekitar gerbang. Mereka bertanya, ada apa dengan kalian berdua? Ketika Zhu Hengyu melihat orang-orang keluar, dia dengan cepat maju ke depan dan bertanya, berani bertanya pada Master Demon, sudahkah waktu masuk untuk pendatang baru berlalu? Murid ini memandang Zhu Hengyu dan Zhu Xiaomei seolah-olah terlihat seperti orang bodoh. Tetapi melihat penampilan cemas dari keduanya, tampaknya mereka tidak berakting, dan kemudian melihat pakaian compang camping dari keduanya, mereka tahu bahwa mereka adalah anak-anak dari orang miskin, dan kemudian mereka berkata sambil tersenyum, kamu tidak perlu khawatir, ini untuk para murid hari itu dijadwalkan tanggal 15 April. 3 hari lagi. Ketika saya mendengar bahwa itu belum dimulai, Zhu Hengyu dan Zhu Xiaomei merasa lega, berani bertanya pada iblis, apakah kita perlu mendaftarkan para murid untuk merekrut murid? Murid Iblis Pedang Sekte Muda menjawab, tidak, Anda hanya perlu datang ke sini pada tanggal 15 April dan mengikuti tes langsung. Kami terbuka untuk semua orang. Mendengar ini, Zhu Hengyu merasa lega, dan Zhu Xiaomei berterima kasih kepada murid muda itu sebelum dia pergi. Bahkan, mereka berdua tidak punya tempat untuk pergi, jadi mereka membangun gubuk sederhana langsung di hutan tidak jauh dari gerbang gunung. Selama 3 hari ini, banyak orang datang ke Sanmen, tetapi mereka semua mencari hadiah. Tidak ada yang konyol seperti Zhu Hengyu untuk mendaftar. Butuh 3 hari untuk terbang cepat, dan itu adalah tanggal 15 April dalam sekejap mata. Ini adalah saat ketika Moyang Jianzhong merekrut murid. Meskipun Demon Sword Sect bukan faksi terkenal di antara iblis, itu juga menghasilkan beberapa karakter tingkat Raja Iblis dengan tubuh iblis tingkat 80. Diperkirakan ada puluhan ribu murid yang menjadi murid. Sangat disayangkan bahwa karena berbagai alasan orang-orang ini telah jatuh, dan sekarang pemimpinnya hanya 60 setan, dan Sekte Pedang Iblis Domba juga telah berubah dari peringkat atas ke pintu kecil dengan hanya 1000 orang. Pai! Tetapi bahkan sebuah sekolah kecil itu juga merupakan sekolah terbesar di luar Yangdao. Karena itu, setiap kali pendaftaran murid belum pernah terjadi sebelumnya, itu dapat dianggap sebagai peristiwa besar setiap 3 tahun di pulau luar ini. Dan kali ini bahkan lebih buruk daripada yang sebelumnya, saya mendengar bahwa ada banyak talenta muda dalam pendaftaran murid, yang menarik semua orang untuk menonton, dan yang paling terkenal adalah Su Ziyun, cucu dari keluarga Su. Berbicara tentang Su Ziyun ini, itu adalah penyihir alami. Pada usia 10 tahun, dia mencapai tahap ke-7 dari tubuh sihir, dan pada usia 15 tahun, dia menembus 10 tahap tubuh sihir dalam satu gerakan. Harus diketahui bahwa banyak orang pada usia 15 tahun hanya memiliki 1 atau 2 bagian tubuh sihir, dan bahkan lebih banyak lagi orang bodoh pada hari itu, pada usia 15 tahun, mereka tidak dapat mencapai bagian pertama tubuh. Selain itu, saya mendengar bahwa Su Ziyun tahu cara membaca buku, dia mahir menggambar dan melukis, dan dia adalah seorang siswa yang berpenampilan cantik. Bahkan cucu menantu keluarga Su akan dibayangi di depannya, belum lagi perempuan biasa.
Mendengarkan tukang cerita yang menyombongkan kekuatan Su Ziyun, suara menghina datang dari kerumunan, potong dan sombong, jika Anda begitu kuat, mengapa Anda datang ke sekte pedang setan ini untuk mengambil tes dan menunggu di rumah langsung? Belum berakhir untuk Kaisar Iblis. Hei, adik lelaki ini sedang berbicara tentang ide-ide, kata Mer Storyteller, menatap kerumunan sambil tersenyum. Storyteller melanjutkan, mengapa putra keluarga Su tidak berlatih di rumah? Keluarga Su mengatakan bahwa suku-suku terkenal kami di Pulau Wayang, tidak ada kekurangan ramuan ajaib. Ya, orang-orang di bawah ini bergema. Su Ziyun ini akan datang untuk melihat tes pengantar Moyang Jianzong. Itu bukan arti dari keluarga Su, tetapi Su Ziyun dihargai oleh kepala Moyang Jianzong dan akan diterima sebagai murid pribadi. Itu adalah kepala sekte pedang setan yang datang ke pintu secara pribadi, yang membuat keluarga Su setuju. Dan Su Ziyun tidak mengherankan bahwa dia akan menjadi penerus berikutnya yang bertanggung jawab. Berbicara tentang ini, Mer Storyteller begitu bersemangat seolah-olah dia sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Sekarang aku telah dipilih oleh kepala Demon Sword Sect, aku masih perlu mengikuti tes masuk. Aku tidak percaya itu. Suara lain datang dari kerumunan. Aku tidak tahu ini, kurasa itu mungkin karena Su Ziyun ingin mengalahkan semua orang dalam ujian, atau kepala meminta jalan-jalan. Pendongeng itu mengerutkan kening dan menebak. Beberapa orang di antara kerumunan itu mengangguk dan setuju dengan tebakan Ten. Storyteller, mari kita bicara tentang Su Ziyun ini, putra keluarga Su ini tidak biasa, dan ceritanya akan diceritakan kepadamu nanti, semua orang hanya perlu memberi uang perak kepada lelaki tua itu, sehingga aku dapat membeli beberapa teguk air, menenangkan tenggorokan. Berbicara, pendongeng mengeluarkan tas kain dari lengannya, menyeringai, dan tampak seperti pengemis, dan mulai meminta uang dari audiens di sekitarnya. Melihat orang-orang di sekitarnya kurang lebih mengeluarkan uang perak, Zhu Hengyu melihat sekeliling dengan sedikit malu, mengeluarkan Zhu Xiaomei yang menghina dan menarik diri dari kerumunan. Brother Hengyu, apakah Anda mengatakan bahwa Su Ziyun sangat kuat? Zhu Xiaomei berkata dengan ringan, sepertinya tidak mempercayainya. Di mana aku tahu bahwa aku harus bertemu sebelum aku bisa menghakimi, tetapi aku hanya mendengar apa yang dikatakan cendekiawan itu, tetapi tampaknya orang yang kuat. Zhu Hengyu mengerutkan kening dan berpikir sejenak merasa tidak dapat menilai. Melihat Zhu Hengyu tidak tahu alasannya, Zhu Xiaomei berhenti bertanya, dan hanya berkata tidak apa-apa, dia tidak ada hubungannya dengan kekuatannya. Kamu benar, tidak peduli siapa dia, kita harus lulus ujian masuk ini terlebih dahulu dan menyelesaikan masalah kelaparan kita terlebih dahulu. Zhu Hengyu berkata dengan ekspresi tegas. Ya, ayolah. Zhu Xiaomei juga mendorong. Pada saat ini, gerbang Gunung Moyang Jianzong terbuka lebar, dan kerumunan yang berisik perlahan menjadi tenang. Zhu Hengyu dan Zhu Xiaomei, seperti yang lainnya, semua memandang gerbang gunung. Saya melihat bahwa ada beberapa tokoh dari gerbang gunung ini, dipimpin oleh pemimpin sekte pedang setan, Zhang Lai, penguasa pulau ini. Berdiri di belakangnya adalah beberapa penatua diaken dari Demon Sword Sect. Di belakang mereka ada beberapa talenta muda Moyang Jianzong. Lihat, ini Pei Miwei. Saat itu, sebuah suara datang dari kerumunan. Kemudian semua orang memandang satu-satunya wanita muda di atas gerbang gunung. Saya melihat bahwa wanita dalam gaun merah itu seringan awan, cantik dan cantik, kulitnya lebih baik daripada salju, dan matanya yang indah sejernih air musim gugur. Rambut panjang seperti air terjun, bergoyang tertiup angin, benar-benar abadi. Semua pria terpesona oleh orang cantik ini. Zhu Hengyu tidak merasa banyak, dia hanya memandanginya dengan semacam apresiasi terhadap keindahan, tetapi dia tidak terpesona sama sekali. Melihat situasi ini, seorang pemuda yang mengenakan pakaian linen polos di sebelah Pei Miwei berkata, saya berkata jangan biarkan Sister Pei keluar. Zheng He, apa yang sedang kau gumamkan? Seorang penatua yang berdiri di belakang kepala berbalik dan berbisik. Zheng He cemberut, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Melihat kerumunan, kepala terbatuk dengan lembut. Batuk ini menggunakan kekuatan sihir, sehingga secara instan menarik semua orang kembali dari keadaan obsesif. Meskipun banyak orang di lapangan terjaga, mereka diam-diam menonton Pei Miwei dari waktu ke waktu. Upacara pendaftaran murid baru ini dipimpin oleh saya secara pribadi, dan konten ujian dibagi menjadi 5 item penilaian utama seperti sebelumnya. Kepala tim melihat orang-orang tenang dan berkata perlahan. Apa 5 ujian utama? Zhu Hengyu bertanya, menatap Zhu Xiaomei dengan ragu. Zhu Xiaomei juga menggelengkan kepalanya, tetapi tidak satu pun dari mereka yang tahu 5 ujian utama. Kepala itu sepertinya mendengar kata-kata Zhu Hengyu, dan melanjutkan, 5 tes utama adalah tes darah, tes fisik, tes afinitas sihir, tes daya tahan dan tes persepsi. Zhu Hengyu dan Zhu Xiaomei menunjukkan ekspresi seperti itu. Kalau begitu mulailah dengan cepat. Kerumunan itu sudah gelisah. Kepala itu tersenyum sedikit, jangan khawatir, biarkan aku bicara tentang tes darah proyek penilaian pertama hari ini. Sudah diketahui bahwa kemurnian pembuluh darah dari suku domba iblis menentukan efisiensi menyerap dan menggunakan energi sihir, dan kali ini kita masih menggunakan kristal pembuluh darah untuk menguji seperti sebelumnya.
Berbicara, saya melihat gelombang besar dari tangan pemimpin telapak tangan, dan beberapa ratus murid dari Demon Sword Sect keluar dari gerbang gunung, masing-masing memegang kristal berukuran tamparan. Kerumunan dengan cepat mengosongkan ruang terbuka, dan para murid dari Demon Sword Sect menyebar dengan tertib, membentuk beberapa baris dan berdiri di peron. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.